Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu mendapat kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Pertama, saya ingin mengomentari tentang penolakan dakwah Ustadz Khalid Basalamah yang sedang viral di media sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada oknum dari Ansor, sebuah ormas pemuda sayap dari Nahdiyin, yang menolak kegiatan dakwah Ustadz Khalid Basalamah di Masjid Jabar dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Pertama, penolakan terhadap kegiatan dakwah para ustadz-ustadz salafi atau yang mereka sebut wahabi itu sudah menjadi makanan harian, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari cahaya sunnah, cahaya dakwah sunnah di tanah air. Malah justru sebaliknya, masyarakat akan semakin penasaran, kepo dia, kenapa mereka ditolak di sana dan di sini. Maka mereka akan mencari tahu ada apa dan duduk datang di majelis-majelis yang diadakan di masjid-masjid mereka. Kedua, penolakan adalah bentuk promosi gratis. Tidak perlu kita mengundang media massa. Media massa yang datang mencari-cari beritanya. Ada apa dengan ini? Dengan dakwah salaf atau dakwah sunnah ini. Dan itu adalah promosi gratis. Semua media-media akan gencar memberitakannya. Itu adalah keuntungan bagi dakwah sunnah. Dan yang ketiga, ini adalah kemunduran bagi mereka yang selalu menolak-nolak atau menghalang-halangi dakwah sunnah. Ini tandanya mereka sedang dalam posisi kemunduran, kekurangan pengikut mungkin, atau kekurangan pendapatan. Karena dengan tersebarnya dakwah sunnah akan mengurangi atau menghilangkan bahkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dipertahankan, akan berkurang bahkan hilang. Ya, itulah sebagai bukti bahwa dakwah sunnah semakin dicaci, semakin dibenci, malah semakin berkembang. Dan Allah, saya yakin, menjaga dakwah sunnah ini sampai akhir zaman. Teman-teman, saya melihat sebuah video reaksi dari Ustadz Khalid Basalamah ketika ditanya tentang penolakan dakwah beliau di sebuah wilayah, dan sikap beliau dalam video tersebut memang saya akui dan saya apresiasi bagaimana beliau dengan bijaksana menjawab pertanyaan tersebut tanpa menyalahkan, tanpa mencari keburukan-keburukan, dan beliau menyatakan bahwa ini adalah dakwah biasa untuk dihalangi. Sebagaimana Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu berdakwah juga dihalang-halangi. Mari kita saksikan bagaimana reaksi beliau dalam video berikut ini. Tapi apa jawaban saya teman-teman sekalian? Saya bilang, ikhwani, kita harus tahu satu hal. Tidak ada dalam agama itu tidak ada cobaan. Ada cobaan. Dalam dakwah ada cobaan, dalam rumah ada cobaan, ada cobaan. Kita anggap ini ada saudara-saudara kita muslim yang tidak ngerti apa-apa tentang keadaan, belum kenal saya, belum tahu, main langsung vonis, jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Sudah selesai, nggak masalah. Saya pun akan balik ke Jakarta, gitu kan. Ceramah. Tidak ada sesuatu yang kita sembunyi. Saya bukan orang PKI yang perlu ditakuti, ya, atau saya mengajak orang untuk kafir. Kita mengajak kalau Allah, kalau Rasul. Ceramah saya semua hampir 600 judul ada di YouTube, bisa ditonton sama semua orang, bisa dinilai. Semua rujukan kita, kajian kitab Minhajul Muslim, kajian Riyadus Shalihin, kajian tentang Nawaqidul Iman, buku-bukunya ada semua. Referensinya jelas. Dan saya sangat terbuka, kalau ada sesuatu yang salah, nasihati, silahkan. Alhamdulillah, jazakallah khair, kau nasihatin, gitu kan. Tapi rupanya tidak tahu surat itu dari mana, tidak ada kop suratnya, tiba-tiba main mengancam. Ini semua hal yang sama sekali jauh dari adab kaum muslimin, ya. Di Indonesia, teman-teman yang tanda tangan di situ mengatasnamakan, gitu kan, mengatasnamakan lembaga-lembaga mereka. Masa kalau Natal jaga gereja, masa pemimpin non muslim didukung, masa
pabrik sendal yang tulis lafzul jalalah mau ditutup, kemudian mereka bela. Syiah buat acara dibela, ya. Ahmadiyah dan seterusnya aliran sesat banyak. Ahli sunnah wal jamaah ditahan. Dan apa haknya secara hukum pemerintahan, apa haknya gitu? Tidak ada hak syar'i. Kalau yang tahan mungkin aparat pemerintah, resmi, militer pemerintah mungkin. Ini enggak sama sekali. Dari mana ini? Gitu kan? Tapi saya lihat subhanallah pada saat itu sudah terlalu banyak ya. Itu kemarin masa yang datang untuk hadir taklim saja, kalau dihitung-hitung bisa 10.000 kali lebih. Ya. Ada yang sudah nginap berapa hari dari Palangkaraya, dari mana-mana segala macam. Kemudian juga ada yang sudah nginap sampai 2 hari di situ. Akhirnya di tempat yang saya nginap, jazakallah khair Pak Haji yang undang itu, ngumpul semua ikhwah. Masjid tahu tidak datang, saya ditahu di sini datang semua. Akhirnya terpaksa saya buatin taklim di rumah. Tapi apa jawaban saya teman-teman sekalian? Saya bilang ikhwani. Dan itu betul juga ada akhwat. Kita harus tahu satu hal. Tidak ada dalam agama itu tidak ada cobaan. Ada cobaan. Dalam dakwah ada cobaan, dalam makan ada cobaan. Ada cobaan. Kita anggap ini ada saudara-saudara kita muslim yang tidak ngerti apa-apa tentang keadaan. Belum kenal saya, belum tahu, main langsung vonis. Apalagi ditulis Khalid Basalamah pemecah umat ini. Apa yang pemecah umat? Apa yang saya pecahin? Hah? Kalau saya disuruh pecahin telurnya mungkin iya saya pecahin telurnya supaya makan gitu. Nah, apa yang dipecahin gitu? Ya. Jadi akhirnya ditulislah hal-hal yang tidak benar. Saya bilang jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Ingat, saya minta antum dengan tenang, ribuan orang pulang, jangan buat keributan. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Sudah selesai. Demikianlah teman-teman, sudah kita simak bagaimana sikap Ustadz Khalid Basalamah ketika dakwah beliau dihalang-halangi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.